Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kalian akan membahas materi mengenai pergeseran kesetimbangan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian capai pada pembelajaran ini terdapat 6 poin. Bisa adik-adik lihat pada layar video. Kemudian tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini juga terdapat 6 poin. Ini merupakan hal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik setelah melakukan pembelajaran ini. Langsung saja, hari ini kita mempelajari tentang kesetimbangan kimia, khususnya pergeseran kesetimbangan. Nah, apa sih itu pergeseran kesetimbangan? Dan apa saja kira-kira faktor yang bisa menggeser kesetimbangan itu? Nah, sebelumnya adik-adik kan sudah tahu bahwa kesetimbangan kimia adalah reaksi yang laju reaksi ke kiri itu sama dengan laju reaksi ke kanan. Begitu ya. Nah, maka saat tersebut atau reaksi tersebut dikatakan reaksi yang setimbang. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ada suatu reaksi yang sudah setimbang, kita ganggu kesetimbangannya? Nah, kira-kira bagaimana? Nah, jadi jika suatu reaksi yang sudah setimbang itu diganggu, maka sistem akan melakukan sesuatu. Nah, supaya meminimalisir gangguan yang ada. Caranya bagaimana? Nah, caranya dengan menggeser reaksi, entah itu ke kiri atau ke kanan, tergantung gangguan yang diberikan. Nah, sehingga adanya gangguan tersebut membuat kesetimbangan yang baru. Nah, inilah yang disebut sebagai pergeseran kesetimbangan. Nah, pergeseran kesetimbangan itu diatur oleh asas yang namanya asas Lee-Chatelier. Jadi katanya, jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberi aksi atau diganggu, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Adapun faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yaitu perubahan konsentrasi, perubahan volume, perubahan tekanan, dan perubahan suhu. Pada pertemuan hari ini, yang akan dibahas adalah pengaruh konsentrasinya. Jadi, bagaimana sih pengaruh perubahan konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan? Bisa kalian lihat, di sini ada reaksi antara A yang berubah menjadi B. A di sini gas dan B juga gas. Kemudian, kalau kita lihat di sini, maka ini terjadi kesetimbangan. Maka bisa dianalogikan seperti ini. Jadi, A dan B itu sama, dan artinya setimbang. Nah, kemudian bagaimana sih ketika kesetimbangan ini diganggu? Diganggunya misalnya, kita menambahkan konsentrasi A. Bisa dianalogikan, jika konsentrasi A ditambahkan, maka yang terlihat A lebih berat dari B. Nah, dari analogi tadi, apa yang dilakukan oleh sistem agar membentuk kesetimbangan? Nah, menurut kalian bagaimana? Jadi, ketika konsentrasi A itu ditambah, agar membentuk suatu kesetimbangan yang dilakukan adalah dengan menambah konsentrasi B. Nah, kenapa? Karena konsentrasi A tadi kan ditambah, maka analoginya zat A lebih berat dari zat B. Nah, supaya setara maka dilakukan dengan menambah konsentrasi B. Jadi, caranya adalah sistem bergeser ke kanan. Nah, kenapa ke kanan? Kita lihat konsentrasi B ada di sebelah mana. Nah, bisa dilihat di sini zat B-nya kan berada di sebelah kanan. Maka sistem akan bergeser ke kanan. Nah, maka setelah sistem bergeser ke kanan, akan membentuk kesetimbangan yang baru, di mana zat A dan B itu setimbang kembali. Jadi, intinya jika konsentrasi salah satu zat ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Dan sebaliknya, apa yang dilakukan oleh sistem jika konsentrasi A-nya dikurangi? Nah, menurut kalian bagaimana?
Nah, jadi ketika konsentrasi A dikurangi, agar membentuk suatu kesetimbangan, yang dilakukan adalah dengan menambah konsentrasi A. Nah, kenapa? Karena bisa dilihat dari analogi, jika konsentrasi A dikurangi, maka terlihat zat B itu lebih berat dari zat A. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yaitu dengan menambah konsentrasi A. Caranya yaitu dengan cara bergeser ke arah kiri. Nah, kenapa ke kiri? Karena kita lihat bahwa konsentrasi A berada di sebelah kiri. Nah, karena itu sistem akan bergeser ke kiri. Nah, ketika sistem bergeser ke arah kiri, maka akan membentuk kesetimbangan baru di mana A dan B berada dalam keadaan setimbang. Nah, jadi intinya, jika konsentrasi salah satu zat dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak zat itu sendiri. Agar lebih paham lagi, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Kerjakan dan diskusikan bersama teman kelompok masing-masing.